Sahabat Amazing Pasuruan, yang berikutnya kesempatan bertemu dengan beliau tidak kita sia-siakan untuk kita bertanya terkait dengan banyak hal yang sekarang sedang menjadi perbincangan publik. Di antaranya adalah terkait dengan istilah yang sedang dilontarkan oleh, bahkan diprogramkan oleh pemerintah, lebih tepatnya bagian dari program Kementerian Agama, yaitu ada istilah moderasi beragama. Ini istilah ini perlu untuk diperjelas apa dan seperti apa, dan harus seperti apa pula kita mensikapi istilah moderasi beragama, karena ini terjadi pro kontra di tengah-tengah umat. Kita ingin pendapat dari beliau terkait dengan program dan istilah moderasi beragama. Tafadhol. Baik, moderasi beragama ya, dalam pemahaman saya ini yang sekarang muncul di masyarakat itu adalah kalimat moderasi itu bermula dari kebebasan gitu ya, modern, moderasi, moderat itu kan tidak terikat sebenarnya, moderat sekali lah gitu ya, ini bahasa Indonesia ya. Tapi yang jadi masalah, orang moderat itu tidak apa-apa, tapi yang jadi masalah digabungkan dengan moderasi beragama, menjadikan liberalisme yang diajarkan. Ini jadi masalah. Jadi saya kira begini ya, di Indonesia ini pada dekade sekian itu muncullah yang namanya jaringan Islam liberal. Kemudian jaringan Islam liberal itu diketahui boroknya dan diungkap oleh tokoh-tokoh Islam, pada akhirnya ganti nama, begitu ya. Ganti nama itu macam-macam. Juga pernah yang agak lumayan ganti nama dengan Islam Nusantara. Kemudian diungkap borok-boroknya, maka sekarang diganti dengan moderasi beragama. Itu jadi problem. Jadi menurut saya kita melihat bahwa ini aliran satu sejak dulu ya, JIL itu gitu ya. Jaringan Islam liberal. Namanya aja liberal. Namanya liberal kan ya nggak cocok dengan aturan syariat kan begitu ya. Contoh moderasi beragama yang kita lihat, akhirnya orang Islam itu diajak, bukan boleh aja, diajak bagaimana menerima ajaran agama lain, begitu ya, menerima ya. Menerima agama lain itu dalam artian praktek di lapangan. Misalnya saya contohkan yang jelas itu. Ada komunitas lintas agama yang di situ semua agama bisa berkumpul dan semua agama bisa memimpin doa bersama ya, memberikan pemahaman sesuai agamanya masing-masing. Adapun audiennya ini juga campuran, termasuk juga umat Islam. Bahkan yang banyak ini panitianya dari Muslim, mengundang dari tokoh-tokoh agama. Jadi masalah ini. Atas nama moderasi beragama. Ada atas nama moderasi beragama atau lintas agama. Yang jadi masalah sekarang, sebut aja yang praktis ya, simple, itu masalah doa. Doa yang dilantunkan oleh tokoh-tokoh non-muslim atau orang-orang di luar Islam, itu kan berdoa memanggil Tuhannya masing-masing kan. Jadi kalau ada orang Hindu mengatakan wahai Tuhanku atau wahai Tuhan kami, berarti kan Tuhannya bukan Allah. Yaitu Tuhan Hindu apa itu kan gitu ya. Atau dari agama Buddha, wahai Tuhan kami, berarti agamanya Buddha, apa Siddhartha Gautama misalnya. Ataupun juga kalau dari Nasrani, mereka mengatakan wahai Tuhan kami, berarti kan Yesus Kristus. Ini jadi masalah, umat Islam yang hadir di situ mengatakan amin. Nah ini kan berarti apa? Orang Islam yang ikut moderasi beragama atau komunitas lintas agama itu mengamini Tuhan yang bukan Allah. Nah, ini kan syirik, ini kan tidak boleh ya. Sebenarnya kita ini sudah moderat, umat Islam Indonesia. Apa itu? Ada orang non-muslim, mereka melakukan ritual agamanya di tempat ibadahnya masing-masing. Umat Islam biasa saja, tidak marah itu ya. Atau juga ada tetangga kanan kiri yang non-muslim, mereka mengadakan ritual agamanya asalkan tidak mengganggu tetangga yang muslim, ya biasa saja. Ini sudah terjadi kan ya. Atau kita jumpa kawan misalnya, entah itu kawan di pasar, mereka ini menggunakan atribut mereka sendiri. Misalnya kalau ada orang Nasrani bersalib gitu, kita kenal karena tetangga, kita nyapa biasa, mari Pak, mari, kan itu aja. Gak ada masalah selama ini kan gitu ya. Kita tahu, oh itu loh pendeta, oh itu loh biksu, oh itu loh. Kalau lagi papasan apa yang kita lakukan? Mari, mari, ya selesai. Nggak ada masalah gitu.
Tapi tatkala dipaksa-paksakan, saya harus menerima dia dengan segala macam atribut dan doa-doanya. Saya kira orang non-Muslim, orang Hindu pun, orang Buddha pun, kalau disuruh mengamini doa kita, ya Allah tiada Tuhan selain Allah, apa enggak keberatan? Pasti mereka juga merasa keberatan. Itulah moderasi beragama yang dipaksa-paksakan, sehingga timbul gejolak. Saya sering kok membaca statement-statement orang-orang non-Muslim ya, dengan adanya moderasi beragama mereka mengatakan ini ngaco ini. Masa kita disuruh mengimani agama lain? Misalnya ada orang Hindu gitu ya, dia mengatakan masa kita yang Hindu harus mengimani agama Buddha atau agama Nasrani atau agama Islam? Apa itu kan gitu, rusak dong kita. Sama dengan kita ini, kita meyakini kebenaran Islam, tidak ada lain selain Islam, gak ada yang benar menurut kita. Tentu juga merasa risih ya kalau kita dipaksa-paksakan untuk menerima logo atau menerima atribut atau doa-doa agama lain. Seperti contoh misalnya ada seragam sekarang kan ya, seragam. Coba kita bayangkan. Komunitas agama itu. Ya, di sini ada logo Islam, misalnya masjid. Di sini ada salibnya. Di sini ada vihara pur. Itu kalau misalnya ada di punggung, kemudian kita bawa sholat di masjid. Kita yang makmum di belakangnya melihat, ya Allah, kok ini pura masuk masjid, kok ini salib masuk masjid, kok ini dan lain sebagainya. Pasti membuat orang ini was-was. Apakah itu yang diajarkan? Kan tidak. Ya, loh itu kan bukan seragam sholat. Iya, tapi kalau itu seragam diharuskan pada pegawai, pegawai pun lo sholat pakai ya seragamnya itu kan begitu kan. Nah ini namanya bukan untuk mendamaikan, justru menurut saya ini mengadu domba ini. Orang yang sudah tenang, berinteraksi biasa-biasa saja. Kita tahu kok penjual-penjual di pasar ini, apalagi toko-toko besar non muslim itu banyak, kita biasa-biasa saja interaksi. Tapi kalau dipaksa-paksakan, kamu yang muslim harus pakai peci sinterklas, akhirnya apa? Kita protes. Ini gara-gara pemahaman dan penekanan moderasi agama yang memberatkan umat Islam, pada khususnya saya mewakili komunitas umat Islam. Begitu. Karena itu janganlah diadakan seperti itu karena merusak akidah kita. Baik. Masya Allah, luar biasa sekali penjelasan beliau. Jadi itu kritik kita terhadap istilah dan terutama praktek moderasi beragama yang justru sebenarnya tidak perlu dimoderasi karena Islam sudah sangat moderat. Ajaran Islam itu sudah tidak ada masalah dengan pemeluk agama yang lain, sudah sangat toleransi sekali. Dan bahkan kalau dipaksakan justru ini bisa menimbulkan masalah, bahkan mengadu domba kata beliau. Yang sudah interaksi kita, muamalah kita dengan non muslim sudah tidak ada masalah, tapi karena dipaksa harus menerima tanda kutip ya, tanda petik ajaran agama lain, terus kemudian simbol-simbol agama lain, lintas agama kemudian dijadikan seragam misalkan, ini justru bisa menimbulkan masalah di kemudian hari, bahkan bisa menimbulkan ketidakharmonisan karena masing-masing ternyata dari agama yang lain juga tidak mau menerima juga kalau dia harus mengakui kebenaran agama Islam misalkan. Begitu juga agama Islam, umat Islam juga tidak akan mau menerima kalau harus dipaksa untuk mengakui kebenaran agama yang lain. Nah itulah singkat dan padat jelas dari beliau, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya untuk kita semua.